Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para hadirin ahli jamaah Jumat Masjid Darussalam yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya segala pujian yang ditujukan kepada kita dikembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada sejatinya hanya Allah lah yang layak dipuji dan disanjung, karena Dia merupakan zat yang maha sempurna dan maha segala-galanya. Kemudian salawat dan salam semoga kita senantiasa istiqamah menghaturkannya untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga bagi para keluarga dan sahabatnya. Mereka semua adalah panutan kita dalam menjalankan agama dan kehidupan di dunia ini. Kita selaku generasi penerus sudah sewajarnya meniru jejak dan suri teladan yang telah dicontohkan oleh mereka. Tentu saja panutan yang paling bisa kita tiru adalah menjaga kualitas ketakwaan dalam kondisi apapun. Bisa dikatakan bahwa tidak ada lagi balasan ataupun alasan bagi kita untuk tidak mentaati perintah dan menjauhi larangan agama ini. Meskipun kita menghadapi keadaan yang begitu berat, bahkan disitulah ujian keistiqomahan bertakwa yang sebenarnya. Hadirin ahli jamaah Jumat Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya ajaran Islam selalu senafas dengan fitrah manusia, seperti kebutuhan biologis yang pada umumnya yaitu tidak bisa dihindari oleh manusia. Hanya saja kebutuhan ini bagi Islam tidak boleh direalisasikan secara serampangan atau sembarangan. Oleh karenanya Islam membuat sekian aturan dalam masalah ini yang dihimpun dalam topik yang bernama pernikahan. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini khatib ingin membawakan khutbahnya yang berjudul Miniatur Berbangsa dan Bernegara. Keluarga merupakan miniatur berbangsa dan bernegara. Bagi agama kita, pernikahan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Ketika laki-laki dan perempuan mengikatkan diri dalam tali pernikahan, maka mereka telah melakukan kesepakatan yang serius. Dalam Al-Quran diistilahkan dengan misaqan ghalidha, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd
wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan bahwa arti misakan adalah janji atau komitmen, sedangkan ghalidhan yaitu bermakna kuat atau tegas. Mengingat pernikahan itu adalah komitmen yang kuat, makanya Allah menyuruh kepada para lelaki, pria, yaitu untuk menahan istrinya agar tidak sampai diceraikan dengan perilaku baik kepada mereka. Jamaah Jumat Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya tersebut hendak menegaskan bahwa misakan ghalidha adalah prinsip dasar yang harus dipahami oleh seorang muslim yang hendak menikah. Ketika prinsip ini disadari, maka sudah seyogianya masing-masing pihak akan serius dalam membangun rumah tangganya. Begitu juga pernikahan tidak lagi dinilai sebagai formalitas dan aktivitas rutinan dalam fase kehidupan manusia. Sebab dengan berangkat dari prinsip tadi, bagi Islam pernikahan mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Setidaknya misi tersebut yaitu terangkum dalam istilah yang sudah populer di kalangan kita, yaitu keluarga sakinah, keluarga mawaddah dan warahmah. Hanya saja pertanyaannya sekarang, bagaimana cara dapat meraih misi agung tersebut? Hadirin ali jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai bentuk tanggung jawab agama kita dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW telah memberikan trik untuk menjawab pertanyaan tadi. Setidaknya ada dua cara yang pernah disampaikan Nabi dalam sabdanya. Tungkahu al-mar'atul arba'in limaliha walihasabiha walijamaliha walidinha fadfar bidzatid din taribat yadak. Seorang perempuan dinikahi karena 4 perkara. Pertama, hartanya. 2, nasabnya. 3, parasnya. Dan 4, agamanya. Maka pilihlah berdasarkan agamanya, maka segala urusannya akan sunnah. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian disertakan sabda Rasulullah SAW di hadis berikutnya. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair? Qala allati tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Nabi pernah ditanya sebagaimana ciri perempuan yang baik, yang salihah. Nabi menjawab, yaitu perempuan yang enak dipandang, yaitu taat ketika disuruh, dan yang dapat menjaga kehormatan dari hartanya. Nabi Muhammad melalui 2 sabda ini hendaknya mengajarkan kepada kita semua bahwa pernikahan merupakan perjalanan hidup yang panjang, sehingga seyogianya dalam menapaki perjalanan tersebut mencari pasangan yang baik dan tepat. Layaknya sebuah perjalanan pasti banyak aral yang melintang, maka ketika pasangannya baik dan tepat akan mudah menghadapi berbagai aral tersebut. Hadirin al-jamaah Jumat Masjid Darussalam rahimakumullah. Pernikahan merupakan cara membangun sebuah komunitas sosial paling kecil dalam berbangsa dan bernegara yang disebut dengan keluarga. Komunitas sosial ini meskipun berada di posisi paling rendah, paling bawah tingkatan sosial masyarakat, namun memiliki adil yang luar biasa bagi perkembangan sebuah negara dan bangsa. Ketika sebuah keluarga diisi oleh anggota yang
berperilaku baik, maka orang-orang di sekitarnya akan merasa nyaman dan aman. Dengan begitu, praktek-praktek sosial dan interaksinya dapat terjalin dengan harmonis dan guyub, dan ini adalah berlanjut pada skala yang lebih besar, dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara sekaligus. Hal ini juga berlaku adalah sebaliknya. Bukankah setiap kita menginginkan rumah tangga damai dan tentram? Oleh karena itu, dengan memilih pasangan sebagaimana riwayat hadis Nabi tadi, kemudian keluarga yang kita bangun dapat mencapai misi, yaitu pernikahan yang diajarkan agama kita. Keluarga kita telah memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara kita. Mungkin hal ini tampak sederhana, namun pada kenyataannya tidak semua dari kita mampu melakukannya. Hal ini tentu yaitu dilatar belakangi oleh banyak faktor, sehingga tidak mesti karena pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi tadi. Namun terlepas dari apapun faktornya, setidaknya mulai saat ini marilah kita bertekad untuk membangun keluarga yang lebih baik. Kita selaku kepala rumah tangga yang menahkodai anggota keluarga, kita memiliki kendali penuh atas perjalanan kapal yang kita lakukan ataupun kita dayung. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Selain yang telah disebutkan tadi, ada satu hal yang juga tidak kalah pentingnya patut kita perhatikan, bahkan ini menjadi dasar fondasi untuk berjalan bersama mengarungi bahtera rumah tangga. Hal tersebut adalah bagaimana merawat rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan, yaitu selaku mitra dalam pernikahan. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah juz 1 halaman 100, yaitu Imam Qusairi menulis sebuah ungkapan yang berbunyi, syajaratul mahabbati tusqa bima'il iltifaqi wal muwafaqah. Pohon cinta segianya yaitu disirami dengan air kesepakatan dan keselarasan. Maka sepasang suami istri sudah semestinya harus saling yaitu bersepakat dan berselaras dalam setiap perilaku, yaitu yang berhubungan dengan stabilitas rumah tangganya. Sepakat dan selaras ini adalah bukan berarti sama dan seirama, melainkan yaitu saling memaklumi satu sama lain. Dengan begitu, rasa cinta dan kasih sayang akan dapat tumbuh subur sehingga rumah tangga yang dibangun akan langgeng. Bahkan bukan sekedar langgeng, tapi juga dapat yaitu meneduhkan orang-orang yang di sekitarnya. Dari kelompok sosial terkecil inilah peradaban sebuah bangsa dan negara dibentuk, meskipun kecil namun banyak, maka ia akan menjadi representasi sekaligus yaitu memberikan sumbangsih untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikratin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama marsyada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman yahdadiya kabar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khaliqil bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqun nara walau bi syakki tam. Innallaha amarakum bi amri bada'in bi nafsik wa tanabi malaikatil musabbihati bi qudsik. Faqala qawlan karima, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslihna wa aslih ahwalana wa aslih man fi salahihim salahuna wa salahul muslimin
وأهلك ما في هالكهم صلاحنا وصلاح المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين وارزقنا وإياهم زيادة التقوى والإيمان اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وأسلم المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ونرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة